Selama tahun 2021, ada kebijakan baru yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Setiap kebijakan menuai pro dan kontra. Beberapa kebijakan dari Kemendikbudristek tersebut berfokus pada pelaksanaan program Merdeka Belajar, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi hingga pendidikan tinggi. Hal tersebut dilaksanakan guna memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut ini kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Nadiem Makarim dan menjadi sorotan sepanjang tahun 2021. Rekrutmen guru honorer menjadi P3K. Kebijakan ini pertama kali diumumkan pada 23 November tahun 2020. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dirancang untuk guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidik dan lulusan pendidikan profesi guru. Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan, program P3K menargetkan 1 juta guru honorer menjadi ASN. Nadiem Makarim mengatakan bahwa program P3K untuk guru merupakan wujud hadir negara dalam memberikan kesempatan yang adil kepada guru honorer. Akan tetapi, usulan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut menjadi indikasi gagalnya program 1 juta guru P3K. Salah satu yang menjadi kendala menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru adalah ketidakpastian sumber anggaran untuk menggaji guru P3K. Pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen nasional. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus ujian nasional. Sebagai gantinya adalah asesmen nasional untuk mengevaluasi belajar siswa. Asesmen nasional memiliki 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada awal tahun 2021, tepatnya pada 1 Februari, ujian nasional resmi ditiadakan. Keputusan tersebut tertuang dalam edaran Mendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nadiem menilai ujian nasional bersifat diskriminatif. Pasalnya, nilai dapat diusahakan dengan melalui bimbingan belajar, yang mana hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh kalangan keluarga mampu, sedangkan dari keluarga kurang mampu tidak bisa mengusahakannya. Sebagai gantinya, Kemdikbudristek mengeluarkan program baru yang dinamakan Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar yang mendasar, mulai dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, upah guru honorer. Pada tanggal 25 November tahun 2020, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, upah guru honorer yang tergolong rendah masih menjadi tema utama. Penyebabnya adalah ketiadaan peraturan yang fokus mengatur upah layak guru honorer. Akibatnya, upah guru honorer hanya ditetapkan oleh kepala sekolah dan pemerintah daerah. Meskipun begitu, Kemdikbudristek membuat program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Program tersebut masih belum bisa menjawab permasalahan upah layak guru honorer. Sekalipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 3,7 triliun untuk 2 juta pendidik dan PTK non-PNS serta 48.000 pelaku seni budaya. Namun sayangnya, bantuan subsidi upah tersebut tidak mengcover seluruh tenaga honorer yang ada di setiap satuan pendidikan atau di lembaga pendidikan yang lain. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang. Sekitar 2 juta orang.
Lost learning. Pandemi COVID-19 memaksa pembelajaran dilakukan secara daring atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Sudah berjalan hampir 2 tahun. Pembelajaran jarak jauh masih dianggap tidak efektif. Pembelajaran jarak jauh juga dianggap memberikan efek jenuh pada siswa. Bila hal ini terjadi terus-menerus, dikhawatirkan menciptakan lost generation atau generasi yang hilang akibat pendidikan yang terabaikan. Kekhawatiran ini juga sempat diungkapkan oleh Nadiem Makarim. Berdasarkan hasil riset yang ada, pembelajaran jarak jauh menyebabkan hilangnya pengetahuan peserta didik, tidak maksimalnya jaringan internet di beberapa daerah, dan tingginya angka putus sekolah menjadi sebab utama terjadinya learning loss tersebut. Untuk telah melaksanakan berbagai macam inisiatif untuk memitigasi krisis kesehatan ekonomi dan juga krisis pembelajaran. Pelanggaran prokes saat pembelajaran tatap muka. Demi menjawab sekaligus menghindari terjadinya lost generation akibat dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SKB 4 menteri tersebut bertujuan untuk mempercepat pembelajaran tatap muka di sekolah. SKB 4 menteri tersebut juga mengatur ketentuan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Pada tahap pelaksanaan, terdapat pelanggaran yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data yang dimiliki, laporan COVID-19 mulai dari Januari sampai September 2021, terdapat 167 aduan terkait pelanggaran prokes di satuan pendidikan. Hal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, misalnya P2G. Pelanggaran prokes pada masa PTM terjadi akibat lalainya pengawasan aparat Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19. Kurikulum sekolah penggerak. Pada tanggal 1 Februari 2021, Kemdikbudristek meluncurkan kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum sekolah penggerak adalah bagian dari program Merdeka Belajar, serta melibatkan 2.500 sekolah di berbagai provinsi. Kurikulum sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, berbasis Pancasila, kemandirian, kritis, kebinekaan, gotong royong, dan kreatif. Akan tetapi, kurikulum ini menuai banyak kritik, mulai dari kurikulum yang dianggap minim sosialisasi hingga tidak maksimalnya pelatihan yang dilakukan oleh Kemdikbudristek. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia mengatakan, Nadiem Makarim seharusnya melakukan uji publik dengan mengundang berbagai pihak. Mempunyai berbagai macam sudut pandang, mencintai perbedaan pendapat, dan punya perspektif global, karena masa depan kita adalah global. Dan di level apapun di masyarakat, semua di masa depan kita, kompetisi kita pun akan global. Program Guru Penggerak. Program Guru Penggerak diluncurkan pada tahun 2020, bertujuan membentuk guru yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak diharapkan mampu mendorong perkembangan peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terwujud. Saat ini, pada angka pertama program ini sudah meluluskan 2.300-an guru dengan berbagai predikat nilai. Program Guru Penggerak ini dianggap diskriminatif karena kepelatihan menggunakan metode daring, tidak menjangkau guru-guru yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak, pertama saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting. Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Kemdikbudristek telah merumuskan draft Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020-2035. Peta Jalan Pendidikan ini bertujuan menjawab tren masa depan yang akan dihadapi dunia pendidikan. Selain itu, peta jalan ini menjadi acuan dalam menjalankan pendidikan. Peta Jalan Pendidikan bertujuan membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Peta Jalan 2020-2035 pernah diprotes oleh sebagian masyarakat karena menghilangkan frase agama di dalamnya. Akan tetapi Kemdikbudristek berjanji akan membenahi draft peta jalan tersebut dengan memasukkan frase agama secara eksplisit. Dan terbatasnya atau rendahnya kesetaraan akses pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi. BSNP dibubarkan.
Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang beranggotakan banyak wakil masyarakat terhitung 31 Agustus 2021 banyak disorot. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adjumardi Ajra menilai pembubaran BSNP membuat pendidikan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Pendidikan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah tanpa kontrol lagi dari lembaga independen BSNP yang mewakili masyarakat. Demikian kata Adjumardi Ajra. Juknis penerima BOS reguler. Nadiem mendapat hujan kritikan terkait Permendikbudristek nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler karena mengatur bahwa sekolah penerima BOS reguler harus memiliki siswa paling sedikit 60 orang dalam 3 tahun terakhir. Setidaknya, kritik keras tersebut dilayangkan berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, NU, PGRI, Taman Siswa Majelis Nasional Pendidikan Katolik, dan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Guna menjawab kritikan tersebut di hadapan Komisi 10 Bidang Pendidikan, Nadiem pun akhirnya berkomitmen tidak akan menerapkan pasal 3 ayat 2 yang mengatur bahwa sekolah penerima dana BOS reguler harus berketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa memaparkan sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021 ini. Permendikbudristek nomor 30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai polemik. Di dalam pasal 5, Permendikbudristek tersebut dinilai multitafsir dan bisa memaknai legalisasi terhadap perbuatan asusila atau seks bebas berbasis persetujuan atau konsen. Kemdikbudristek membantah keras tudingan ini. Peraturan ini justru berangkat dari survei Ditjendikti-Ristek tahun 2020 yang mencatat 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% mahasiswa tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dihapus. Pada tahun ini, Kemdikbudristek tengah menggodok kurikulum baru yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2022 mendatang. Kurikulum ini juga disebut lebih fleksibel yang memungkinkan siswa belajar sesuai minatnya tanpa penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek Anindito mengatakan sekolah dapat menggunakan kurikulum prototipe sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Kurikulum prototipe tidak disebut sebagai kurikulum 2022 karena pada tahun 2022 kurikulum ini sifatnya opsional. Kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat untuk menggunakannya sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran.